hadir, tapi disampaikan Pak Kadis Kominfo ada 108. Padahal kalau catatan kami paling tidak 172 ya. Tapi terima kasih, ini sudah lebih dari 5%. Dari semua kami mengucapkan terima kasih sekali dan tentu tak lupa kita senantiasa mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya akhirnya kita bisa bertemu silaturahmi. Walaupun kemarin makasih ya Mas SPD Pak Bintang, terima kasih atas inisiatifnya kemarin pada saat doorstop di Naga ya, di Naga minta satu di kumpul. Oke, setelah itu saya minta Pak Kadis Kominfo Pak segera diadakan pertemuan. Tapi mungkin beliau karena beliau saya juga mungkin waktunya ya belum ada swab itu terakhir di Kesbangkok ketemu ditagih lagi Pak kapan? Oh ya sebenarnya pas aku tanya kontrak ini besok suka sore kita dulu. Ya kita terima kasih sekali, syukur bersilaturahmi di sini. Tentu kami banyak mengharapkan dari teman-teman semuanya seperti misalnya media, seperti bagian dari TKI dengan teman-teman, media sebagai bagian dari unsur kekuatan dan teman-teman bisa menjaga unsur teman-teman. Dan sore ini mungkin saya juga tinggal satu itu tahun 23 atau saya berakhir petugas selalu tesis di Abang. Kalau ada kesempatan di akhir saya ini petugas kami bisa silaturahmi dengan media. Kami di provinsi pun juga dekat dengan media. Pengalaman saya di Kominfo, saya 2 tahun, saya banyak interaksi dengan media. Kemudian tidak ada media cetak online, tapi kami juga untuk media radio, kemudian media tradisional. Itu juga kita sasar sebagai bagian dari kekuatan kita dalam mendukung dalam pembangunan di satu daerah di Jawa. Nah, untuk kesempatan ini kami dorong teman-teman semuanya beserta dalam mengawal ataupun ikut memberikan dukungan program yang positif tentunya ya bisa sampai ke masyarakat sebagai akhir-akhir informasi ke masyarakat. Bapak Ibu, kami mencatat ada pembatal paling tidak terkait dengan peran dari media. Faedah satu dari sisi media itu sendiri kita sebut sendiri. Kemudian sebagai itu personal. Kemudian juga dari sisi tataran kode etik. Kemudian juga terkait dengan peran bisa lebih peran sebagai media lain. Jadi maka itu yang kami mohon dari semuanya untuk berkiprah dalam betul sebagai media adalah menyebar sebagai sumber informasi itu pasti. Jadi media menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait dengan peristiwa, terkait dengan apapun itu yang terjadi di masyarakat. Cuman kami pesan kalau mau memberitakan konfirmasi dulu, gimana? Setuju? Setuju ya? Jadi sebelum diberitakan, kalau mau dikonfirmasi dulu, Pak ini benar atau tidak? Pak ini gimana? Dikonfirmasi. Setelah itu oke, baru disampaikan. Sehingga di masa juga tidak jadi blunder gitu. Tidak mendorong masalah-masalah lagi, karena sudah mendapatkan dari maksudnya. Ketika kita menjumpai sesuatu hal, kok ini kok agak melakukan atau bagaimana, belum ada kepastiannya, jangan langsung diberitakan. Jangan seperti banyak yang
itu adalah memberikan tapi ada mekanisme yang diatur dalam PPDB. Kemudian tentu sebagai penyebar edukasi. Jadi media juga berfungsi sebagai alat untuk menyebarkan pengetahuan untuk edukasi melalui penelitian artikel. Jadi teman-teman hanya untuk produktif bagaimana hasil dari atas memotret satu peristiwa itu sebenarnya dengan untuk menganalisa dari sisi budaya, ekonomi, apapun itu, jadi pengembangan peristiwa-peristiwa yang ada di lapangan itu ditekan. Dan juga peran lagi menyampaikan edukasi dengan analisis-analisisnya. Maka dengan tidak hanya menyampaikan, tapi juga bisa memberikan analisis tentang dengan kemudahan. Kemudian juga sebagai alat juga. Jadi teman-teman jangan sampai makan UCC kan. Jadi itu ada tiga. Tapi jika diisi dengan sisi hiburan yang membantu untuk mengurangi tingkat stres kita semuanya. Kita ini tingkat stresnya sangat tinggi sekali dengan kondisi yang sekarang itu percepatan, itu sesuatu respon yang cepat, itu kita untuk mengalami kondisi stres itu. Nah ini berat dari media untuk dapat memberikan sisi hiburan. Kemudian yang satu lagi adalah sebagai kontrol sosial kan, tapi juga kita sangat butuh dari penjenengan sebagai bagian dari kekuatan dari teman-teman. Kita perlu diberikan peringatan, tapi ini kurang pas. Kami butuh itu, sehingga kita dalam masyarakat kebijakan, dalam melaksanakan program itu tidak akan sesuai. Nah itu tidak sebenarnya. Tapi kontrol yang boleh, infrastruktur juga kepentingan semata-mata untuk untuk pembangunan, untuk masyarakat. Untuk kepentingan kita konsisten dengan itu, kita fokus untuk memberikan layanan untuk masyarakat. Kalau ada yang kurang pas, kami ingatkan, dikonfirmasi dulu. Ya, sehingga yang muncul di media itu sesuatu yang memang memberikan berita yang pas untuk masyarakat. Kemudian juga sebagai alat promosi, yaitu yang untuk membantu pertumbuhan ekonomi. Di sini kita banyak potensi budaya, hortikultura, pariwisata, apa itu dengan kemampuannya, kemampuan bekal pengalaman dalam memotret suatu peristiwa, itu manfaatkan untuk menggali, manfaatkan di blow up, mempromosikan potensi yang kita bangun. Itu nanti juga bisa menjadi proyek-proyek kita bersama dengan Kominfo, mungkin dengan para orang atau dengan sektor yang lain bersama untuk kita menangkap potensi yang ada di tahun ini. Sehingga berdampak luas, karena kita banyak potensi, tapi mungkin kita kenal. Ini peran dari teman-teman untuk bikin kolom berita atau kolom terkait dengan penyampaian informasi tentang potensi yang ada di rumah. Saya tadi di grup saya melakukan pengecekan PPS dalam bencana Rob. Itu di situ kami juga meninjau tanggul pantai untuk menanggulangi kasus air laut masuk ke wilayah Hulu. Kami lihat di sana potensi wisata sangat luar biasa. Ada wisata-wisata yang lebih tematik. Di sana banyak jenis ikan yang dihasilkan di tambak maupun di laut. Banyak sekali jenis ikan kita. Tapi saya dapat cerita di Kampung kami ikan-ikan dari kita langsung di store ke Semarang, store ke Pekalongan. Jadi kita hanya menguatkan bahan saja. Nah itu kalau kita kenal sebagai suatu kawasan wisata, tematik wisata laut, itu sangat luar biasa. Karena pariwisata itu kan kluster yang sebelumnya, juga suatu kluster yang luar
biaya penyidikan kalau di sana itu di sana tetap tapi kalau di Komnas kita angkat, kita jadikan sebagai kawasan wisata wisata hasil laut, itu sangat luar biasa. Di sana ada batu, tidak kita olah, kemudian di sana kita gerakan masyarakat untuk membangun satu kafe pengolahan ikan bakar. Kemudian dari situ tentu akan menarik semua jalan yang pernah bagus akan dibangun. Kemudian yang kena ekor akan segera ditangani. Dari ini kita mengembangkan pariwisata semua sektor yang berkolaborasi. Jadi yang kita inginkan, kita yang fokus pada satu masalah, satu hal, tapi kita bisa didukung dengan. Jadi dengan pariwisata, bukan saya dari pariwisata, tapi ini satu hal yang konkret saya lihat di lapangan itu sangat potensi di pantai di Gadung itu bisa dijaga sebagai kawasan wisata hasil laut. Dan dari aksesnya kita juga mudah untuk mampir. Jadi kadang-kadang ajakan pariwisata itu kalau mampir di mana? Ayo mampir di mana? Dari Jakarta mau ke Semarang, mampir dulu di mana? Makan dulu di situ, akan menikmati dan ada hasil laut. Karena jenisnya beda sekali di kemana-mana. Kalau dia keluar banyak, dia betul-betul meningkatkan. Tapi kalau kita olah itu menjadi suatu nilai tambah dan juga akan memberikan dari ekonomi sektor yang lain. Itu salah satu contoh untuk bagaimana dimasukkan. Itu juga punya kaitan dengan Pancasila. Seperti agen-agen informasi. Informasi kan sesuatu yang ada di Mataram yang baik kita jual